Baiklah, di sini ada contoh soal, yaitu agen persewaan genset mengatakan kepada sebuah perusahaan yang berminat menyewa sejumlah unit genset bahwa rata-rata biaya sewa genset berdaya 10 kW sama saja di sektor A dan B di kota tersebut. Untuk menguji klaim tersebut, perusahaan tersebut memilih secara random sampel dari beberapa tempat persewaan genset di masing-masing sektor dan mendapatkan data sebagai berikut. Di sektor A, dengan 10 data diperoleh rata-rata biaya sewa sebuah genset Rp595.000 dan deviasi standarnya atau sampelnya Rp62.000. Sedangkan di kota B dengan 12 data diperoleh rata-rata biaya sewa sebuah genset Rp580.000 dan deviasi standarnya atau sampel itu Rp32.000. Apa yang bisa disimpulkan atas klaim tersebut dengan tingkat kepentingan 0,05? Baiklah, jadi di sini cara menjawabnya. Yang pertama, itu kita melakukan uji hipotesis. Nah, di sini uji hipotesisnya adalah H0 tau 1 pangkat 2 sama dengan tau 2 pangkat 2. H1 tau 1 pangkat 2 tidak sama dengan tau 2 pangkat 2. Nah, jadi ini hasilnya uji dua ujung. Nah, lalu yang kedua, kita menentukan tingkat kepentingannya atau alfanya yang sudah diketahui pada soal itu 0,05. Nah, lalu yang ketiga, kita menentukan DK, derajat kepentingan, atau bisa juga disebut DF, itu bahasa Inggrisnya, yaitu Degree of Freedom. Nah, jadi caranya ini DK itu sama dengan N dikurang 1. Nah, karena di sini ada dua data, jadi kita buat DK1 sama dengan N1, Nah, N1 dikurang 1 sama dengan N1-nya seperti yang sudah kita ketahui tadi, itu ada 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, lalu DK2-nya yaitu N2 dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Nah, jadi jadi N1 dan N2-nya itu adalah data yang diperoleh dari soal tadi. Nah, lalu yang keempat selanjutnya itu kita menentukan batas kritisnya. Nah, jadi batas kritisnya itu yang pertama-tama yang tingkat kepentingan tadi itu 0,05 itu karena di sini adalah uji dua ujung, jadi 0,05 tadi dibagi menjadi 2 dan mendapatkan hasil 0,025. Nah, lalu bisa dilihat di tabel distribusi F yang tadi sudah diperlihatkan oleh saudari Dewi Rahmasari di video beliau. Nah, jadi cara mencarinya itu di tabel distribusi F itu kan ada bagian DK1, ada berbagai angka di atas ini. Nah, 1, 2, 3 sampai yang kita butuhkan yaitu 9. Nah, lalu di sini ada DF2. Nah, di sini juga sama. Nah, jadi cara mencarinya itu di sini yang kita cari DK1 kan ini kita mendapatkan hasil 9. Jadi kita lihat di kolom 9 dan di DK2-nya itu kita mencari yang di kolom 11 sesuai dengan data. Dan untuk info di sini DK1 disebut sebagai pembilang dan DK2 itu disebut sebagai penyebut. Nah, lalu akan didapatkan batas kritisnya di bagian sini jika titik dari DK1 dan DK2 bertemu itu didapatkan hasil 3,588 atau bisa dibulatkan menjadi 3,59. Nah, lalu setelah kita melalui 4 tahapan ini, kita lanjut ke tahap kelima. Nah,
Jadi tahap kelima di sini ada aturan keputusan. Nah, aturan keputusannya itu yaitu tolak H0 dan terima H1 jika RUF-nya itu lebih besar dari 3,59. Jika tidak demikian, terima H0. Nah, lalu di sini tahap yang selanjutnya yaitu yang keenam, untuk mengetahui aturan keputusan tadi benar atau tidak, harus diterima atau ditolak tadi. Di sini kita melakukan rasio uji. Nah, jadi rasio ujinya di sini RUF, karena yang kita gunakan itu tabel distribusi F. Nah, itu sama dengan S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. Nah, sebagai info, lupa saya masukkan. Jadi di sini diketahuinya, diketahui, nah itu S1 pangkat 2-nya itu bisa kita ambil dari data 62.000 pangkat 2 dan S2-nya ini 32.000 pangkat 2. Nah, jadi ini didapat dari contoh soalnya tadi. Nah, lalu selain S1 ini ada juga X bar. Nah, X bar satunya ini bisa kita lihat 595.000 dan X bar 2-nya itu 580.000. Nah, baik, lanjut di perhitungan. Nah, jadi di sini sudah ada sudah kita ketahui angkanya, nominalnya, datanya. Tinggal kita masukkan saja 62.000 pangkat 2 per 32.000 pangkat 2. Nah, di sini tinggal kita hitung. Di sini jumlahnya lumayan besar. 3.840.000.000 dibagi 1.024.000.000. Jadi didapatkan hasil 3,7539 atau bisa dibulatkan menjadi 3,754. Nah, jadi setelah kita ketahui hasil ini, nah langkah yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, RUF-nya itu 3,754 dan dia lebih besar dari 3,59. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, 3,59 tadi ialah ketentuan yang sudah yang sudah ditetapkan di aturan keputusan tadi. Nah, jadi karena RUF-nya itu lebih besar dari aturan keputusan tadi, jadi seperti aturan keputusannya, tolak H0 dan terima H1 jika RUF lebih besar dari 3,59. Nah, jadi karena sudah diketahui RUF-nya itu lebih dari 3,59, jadi H0-nya ditolak dan yang diterima itu H1-nya. Seperti itu. Nah, jadi jika demikian, betul yang H1 itu tau 1 pangkat 2 tidak sama dengan tau 2 pangkat 2. Baiklah, sekarang kita lanjut. Untuk yang tadi ini saya lupa memberitahu, ini uji F karena yang dilihat adalah tabel distribusi F. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari uji T. Karena di sini kita akan melihat batas krisisnya itu dari tabel distribusi T. Nah, caranya tuh yang pertama dan yang kedua sama dengan yang uji F tadi, yaitu menentukan hipotesis. Jadi hipotesisnya sama, lalu alfanya pun sama. Nah, lalu di sini prosedur yang ketiganya itu menggunakan distribusi T. Nah,
Sudah. Lalu yang keempat, nah karena di sini kita menggunakan distribusi T, nah jadi ada sedikit perbedaan. Nah, apabila tadi kita menggunakan 2 DK, DK1 dan DK2, di sini kita hanya menggunakan 1 DK saja dan kita mengambil DK-nya itu DK yang terkecil. Nah, yang terkecil tadi antara DK1 dan DK2 itu DK1, yaitu N dikurang 1 sama dengan yang terkecil tadi 10 dikurang 1 dapatkan hasil 9. Nah, di sini kita cara mencarinya itu hampir mirip dengan yang ini, DK1 dengan DK2 ini, hanya saja di sini cuma hanya ada DK. Nah, di sini DK ini ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, lalu di sini di atas ini yang ada itu adalah jumlah distributif atau alfanya. Jadi di sini akan ada 0,05, 0,025, 0,1 dan sebagainya macamnya. Dan di sini yang kita lihat itu 0,25. Nah, jadi kita cari. Nah, di sini akan didapatkan angka yaitu 2,262. Nah, setelah didapatkan angka ini, lalu kita akan melanjutkan lagi yang kelima sama yaitu aturan keputusan. Nah, jadi aturan keputusan di sini tolak H0 dan terima H1 jika RUT lebih kecil dari min 2,262 atau RUT-nya lebih besar dari plus 2,262. Jika tidak demikian, terima HO. Nah, lalu selanjutnya ini yang keenam, untuk mengetahui tentang aturan keputusan tadi, kita lakukan rasio uji. Nah, hampir sama sebenarnya. Nah, lalu hanya saja di sini rasio ujinya itu lebih panjang. Nah, rumusnya itu ada X bar 1 dikurang X bar 2 per, nah jadi di sini akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Nah, untuk data-datanya sendiri sudah disebutkan di awal tadi, diketahuinya. Nah, tinggal kita masukkan saja. X bar satunya yaitu 595.000 dikurang X bar 2 580.000 per, nah kita masukkan S1 pangkat 2 tadi kita dapatkan itu kan 62.000 pangkat 2. Jadi bisa kita langsung pangkatkan saja. Datanya juga tadi sudah ada 3.844.000.000. Nah, per N1-nya 10. Nah, dijelaskan sekali lagi kenapa di sini tidak ada pangkat 2-nya lagi seperti S1 pangkat 2 ini, karena ini sudah hasil dari pangkat 2 dari 62.000 tadi. Ditambah, nah 1 miliar 24 juta per 12. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung saja. Nah, jadi didapatkan 15.000 per akar dari ini, setelah dibagi didapatkan hasil 3.844.000 ditambah, nah ini didapatkan hasil 85
0,3. Nah, ini jadi berapa? 1, 2, 3, 83.333.033,3. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita jumlahkan yang ini. Jadi didapatkan hasil 15.000 per akar dari. Nah, hasil penjumlahan tadi didapatkan hasil berikut 469, 7, 3, 3,3. Nah, jadi ini hasil yang didapatkan. Nah, lalu karena ini akar, jadi kita akan sederhanakan lagi menjadi 2167,3. Nah, hasilnya ini 0,69 atau bisa juga 0,7. Nah, lalu yang ke-7 yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, aturan keputusannya itu jika RUT lebih kecil dari min 2,262 atau RUT-nya ini lebih besar dari plus 2,262. Nah, sudah kita ketahui apabila RUT-nya ini lebih besar dari lebih besar dari min 2,62 atau RUT-nya ini lebih kecil dari plus 2,262. Jadi di sini data yang kita dapat itu tidak sesuai dengan hasil jadi data yang kita dapatkan ini tidak sesuai dengan aturan keputusan. Jika aturan keputusan tadi RUT lebih kecil dari 2,62 atau RUT lebih besar dari plus 2,262 itu kan HO-nya ditolak dan terima H1. Nah, jika tidak demikian terima HO. Tapi di sini yang kita dapat justru sebaliknya. RUT-nya tidak lebih kecil dari min 2,262 melainkan lebih besar dari min 2,62, akan tetapi dia lebih kecil dari plus 2,62. Jadi HO-nya diterima. Nah, jadi di sini intinya klaim yang dinyatakan oleh agen persewaan genset tadi itu ialah benar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, bisa ditanyakan kembali ke Ibu Khalidah Ulfa selaku